Demi Tuhan, saya sebagai orang Muslim juga warga negara tidak gentar sedikitpun kepada FPI, Rizik dan kroni-kroninya. Dan demi Allah, saya siap membabat lehernya kalau sampai berpolah yang terlalu jauh, apalagi sampai mengacaukan NKRI ini. Dan demi Allah Rasulullah, saya siap menyembelih lehernya Rizik, mencukil matanya, atau membabat kakinya. Saya tidak pernah gentar, tidak akan mundur sedikit pun. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk warga Pekalongan sekitarnya. Selamat pagi untuk warga negara seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Akhir-akhir ini kita melihat ada organisasi yang bergaya preman, bergaya jagoan, bahkan bak seorang juara dan pahlawan tidak ada tandingannya. Kita semua paham siapa dia, FPI atau Front Pemberontak Islam. Demi Tuhan, saya sebagai orang Muslim juga warga negara tidak gentar sedikitpun kepada FPI, Rizik dan kroni-kroninya. Dan demi Allah, saya siap membabat lehernya kalau sampai berpolah yang terlalu jauh, apalagi sampai mengacaukan NKRI ini. Pengalaman saya terjadi. Pernah suatu ketika FPI, anaknya Fatur Rahman Keramat Sari Pekalongan, ditilang oleh lalu lintas di pos monumen Pekalongan Kota. Saat itulah FPI tidak terima didatangi pos polisi kurang lebih 50 orang. Dan kurang lebih 9 orang tak pukuling geletak saat itu. Dan sampai sekarang pun saya masih benci sama FPI karena radikal dan gayanya sok jagoan preman. Dan demi Allah Rasulullah, saya siap menyembelih lehernya Rizik, mencukil matanya, atau membabat kakinya. Saya tidak pernah gentar, tidak akan mundur sedikit pun melawan FPI, organisasi HTI dan sejenisnya. Karena saya seorang Polri, tidak akan mundur sejengkal pun. Catat, demi Allah Rasulullah tidak akan pernah mundur dan pernah takut. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hanya bisa berdoa supaya Israel dalam perlindungan Yesus, dan kita Israel rohani tetap melayani, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Saudara, ini pelayanan kami di Timor Leste, penggalannya. Setelah saya kembali dari tempat ini, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Bagi Tuhan, uang hanya $700 itu kecil. Saya percaya Tuhan akan buka pintu gudang berkat, sehingga saudara semua tidak lagi ibadah di sini, tapi saudara bisa pindah ke tempat yang lebih baik, di tempat yang dulu kalian tinggal, yang kalian pernah diusir dari sana karena tidak sanggup bayar uang kontrakan. Ya, yang italah sanggup selune aluga fatin ora saun. Tuhan bicara dalam roh saya. Maroma kau ya banyak spiritu. Jangan ada keraguan.
Labele ragu. Jangan ada keraguan. Labele ragu. Jangan ada keraguan. Labele ragu. 2-3 orang berkumpul berdoa dalam nama Tuhan. Hamutu. Orasau. Sepakat dalam nama Yesus. Hamutu. Oh di Yesusnya nara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mustahil bagi Eman Ebevia. Amin. Anda percaya? Ebevia. Jangan pernah bosan. Tetap doa. Tetap orasau. Doa bukan sekedar kata-kata. Orasau nelaos itu dia kata-kata deh. Doa adalah apa yang Tuhan taruh dalam roh kita. Orasau adalah komunikasi kita homaromak saina makmaromak kau ba ita. Amin. Ketika kita mengucapkannya, itulah Kita kuliah bania. itulah napas Tuhan. Ida di makmaromak dia is. Atau cuplikannya ya, diterjemahkan dalam bahasa Titun Timor Leste. Nah, ini pelayanan kita juga waktu di Oekam. Katanya mualaf. Saya coba cek. Mualaf itu maksudnya dari Kristen masuk Islam, saudara. Ya, itu mualaf. Kalau saya dari Islam ke Kristen itu mualif. Ya, jadi saya dengar banyak yang mualaf di wilayah sini. Itu sebabnya saya terus ya bergerak dengan cepat mencari tahu kabar ini ya, apa benar. Dan puji Tuhan saya dapat informasi memang adanya seperti itu. Makanya saya kontak Pak Tommy Anas. Saudara, singkat ceritanya saya bisa ada di tempat ini. Saya berdoa kenapa orang bisa mualaf. Saudara, karena mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Karena mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Mungkin ada orang yang berkata, sejak di kandungan ibuku aku Kristen. Dilahirkan aku Kristen. Jadi sampai dewasa ini aku Kristen. Gak mungkin aku mualaf. Tapi terbukti saudara, banyak orang-orang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu Kristen. Yang dididik dengan begitu ketat secara kekristenan. Tapi di dewasa atau di usia dewasa, kenapa bisa mualaf? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia hanya memiliki agama. Dia hanya memiliki roh agamawi, tapi dia tidak memiliki roh Kristus. Dia tidak memiliki roh kudus. Inilah yang membuat orang bisa saudara meninggalkan Kristus. Karena Alkitab bilang di Roma pasal 8 ayat 9, barang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasih, inilah salah satu ya yang menyebabkan orang bisa meninggalkan Tuhan. Alkitab juga berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-2, 3, 4 seterusnya, di situ Alkitab mengatakan tidak mungkin seorang bisa percaya kalau bukan Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita nggak usah bingung kalau kita baca di Alkitab ada Roh Kristus, ada Roh Yesus, ada juga di situ Roh Kristus, ada Roh Yesus, ada Roh Kudus. Saudara nggak usah bingung, ya. Bukan berarti ada 3 Tuhan, tidak. Ya itu hanya beda sebutan aja sesuai dengan konteks si penulisnya. Jadi kita punya Tuhan namanya Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oekam ini saudara, ini ada ribuan orang mualaf. Jadi kita ke sana, kita buat KKR, kita bagi sembako, puji Tuhan ya. Mereka diberikan semangat lagi. Ya, kita pertahankan yang sisa dan kita berdoa supaya yang mualaf pun balik ke Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, walaupun saya ada di Kupang, di Timor Leste, di Atambua, tetapi pelayanan gereja tanpa tembok tetap jalan. Ini dia. Tetap konsisten ya, sekalipun Pak Bima nggak ada, kita harus ibadah, doakan. Dan kita hanya membawa kuasa nama Yesus saja. Karena kita tahu kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kuasa dan Tuhan Yesus, ya Roh Allah luar biasa itu tetap ada pada kita. Berkobar menyala menyambar, tetap maju.
dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, kau lagi gini? Oh, perutmu akhirnya kau lagi hamil, bukan? Oh, gitu ya. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ini nih ya, inilah tubuh ini. Di setan itu hinggaplah. Terus dia keluar. Dia pikir orang ini pasti berubah, pikirnya ya kan? Tentunya dia datang tetap bersih. Ya kan, tersapu rapi gitu loh. Dilihat nggak ada Yesus, ya kan? Dilihat dia lagi, mungkin nggak ada Yesus lagi. Akhirnya dikembali keluar, ambil teman-temannya lagi, ya kan? Ini firman bukan sekarang kalian dengar, sudah berkali-kali kalian dengar di telinga kalian, men, ya kan? Sudah berkali-kali. Tapi saya mengingatkan di sini ya, jadi kita harus ada di dalam Kristus itu, amin. Jadi jangan sampai kita itu seperti ini. Setan itu kembali lagi membawa iblis lagi sampai berapa? Sampai 7 roh. Bahkan berlaksa-laksa. Memanggil teman-temannya. Ternyata kita itu tidak ada dalam Kristus. Sehingga orang itu menjadi apa di sini? Jauh lebih jahat. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ada juga orang itu mau bertobat tapi bertobatnya tidak benar. Mengandalkan kekuatannya. Dia pikir dia sudah bertobat, ternyata bukan. Haleluya. Kalau orang bertobat itu sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, perkataan firman, membangun roh setiap orang-orang, memperkatakan firman Tuhan, ya kan? Haleluya. Itu yang orang bertobat. Tapi orang yang bertobat dengan mengandalkan kekuatannya, itu hanya sementara. Haleluya. Hanya sementara. Ada badai langsung keok. Tidak berdiri dalam fondasi iman itu. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang benar di dalam Kristus, mari kita berdiri di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita teguh di dalam firman-Nya. Karena hidup mati kita harus ada di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus memiliki hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali ke firman. Kembali ke Yesus. Kalau kalian sudah menjauh ke Yesus, kembali kalian ke Yesus. Amin. Tidak cukup hanya di sini saja. Di rumah pun kalian harus menyembah Yesus. Haleluya. Berdoa puasa. Ya. Seperti saya ini saudara, tidak gampang saya hadir tempat sini. Saya harus berdoa puasa. Senin, Selasa, Rabu. Kamis saya nggak puasa. Cuma Sabtu puasa lagi. Haleluya. Saya harus mematikan kedagingan saya. Haleluya. Karena aku tahu. Ketika aku berdoa puasa, Tuhan mengambil alih dari semua di tempat ini. Amin. Karena aku tidak mau dengan kesombonganku untuk memperkatakan firman di tempat ini. Tapi aku mau karena Yesus yang maunya di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh berkegantungan dengan Tuhan. Kita harus butuh dengan Yesus. Karena ketika kita butuh dengan Yesus, Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Suatu kali anak saya sakit. Ini anaknya. Ini anaknya. Dia sakit, saudara. Saya bilang, kamu dikirikin saya, nak. Iya, mak, dikirikin. Tapi aku melihat ya, anakku kan ada 5, saudara. Anak pertama, 2, ketiga, 4, aku paham mereka. Dan anak kelima ini. Dia hanya apa, saudara? Dia memperkatakan yang luar biasa. Ketika aku kerik merah banget. Tahu ya kalau setiap orang dikerik itu kalau merah banget, padam banget, seperti lebih parah lagi ya. Ya kan, sakitnya minta ampun ya kan. Dia manggil apa? Yesus, aku butuh engkau. Bayangin anak saya ngomong seperti itu. Kalian pernah begitu enggak? Saya juga pernah. Paling, ma sakit banget kan gitu. Aduh sakit banget, nggak tahan gitu. Anak saya bilang, Yesus aku butuh engkau. Coba, saya kerik lagi, Yesus aku cinta kau. Ngeri gak? Sampai bapaknya bilang, kamu videoin dong. Dia bilang, mana bisa saya sempat videoin. Ini anaknya. Nah, makanya saudara doakan terus pelayanan kami. Saya berterima kasih bagi saudara-saudara yang sudah mendukung pelayanan, memberkati pelayanan ini. Karena pelayanan Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu ini saudara, ya ini kita hanya berjalan dengan iman. Tidak punya sponsor spesial, sponsor khusus.
Tapi 6 tahun 2 bulan sudah 1000-an orang tadi yang Bani Keder Nebayot bisa percaya Yesus. Luar biasa saudaraku, saya kasih. Di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Kita kasih makanan rohani jasmani dan kita kasih juga mereka itu obat-obatan dan juga anak-anak 5 tahun ke bawah kita kasih susu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati semua mereka yang sudah mendukung pelayan ini. Kami juga berdoa buat gereja tanpa tembok seri pintu dalam perlindungan Tuhan. Kalau ada kelompok radikal ekstrem kanan, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok kadrun yang coba ingin menghalangi, menghambat, ingin coba menutup gereja tanpa tembok seri pintu, kami hancurkan, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, jamaah istihamba yang melayani di sana, berikan kuasa urapan supaya tidak ada orang-orang yang berani mengganggunya. Begitu juga Tuhan, selama kami pelayanan di wilayah NTT ini, Tuhan lindungi, jagai kami. Berkati juga mereka yang sudah berkati, yang belum berkati juga berkati. Di lain waktu mereka akan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.